Selamat pagi kelas 4A, kelas 4B, dan 4C. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya puji Tuhan, kita ketemu kembali. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran TIK ya. Untuk pembelajaran yang minggu lalu kita belajar mengenai Movie Maker. Nah, kali ini kita juga akan belajar kembali mengenai apa sih sebenarnya Movie Maker itu ya. Nah, anak-anak teacher berharap semuanya tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti video pembelajaran ini dan saksikan terus videonya sampai selesai. Nanti pada akhir pembelajaran nanti ada tugas untuk anak-anak teacher semuanya, kalian boleh lihat ya. Nah, teacher akan bagikan beberapa share pembelajarannya. Teacher akan bagikan kepada anak-anak teacher semuanya. Nah, teacher harap semuanya memperhatikan semua apa yang teacher jelaskan supaya kalian semakin paham apa sebenarnya Movie Maker itu sebagai pembuat video ya. Oke, siapa anak teacher? Nah, sebelumnya ambil bukunya, buku TIK-nya ya. Ambil kembali buku TIK-nya, buka halaman 66. Teacher ulangi, buku TIK-nya halaman 66, mengenal Windows Movie Maker sebagai program pembuat video. Ya, kita akan membahas mengenai Movie Maker sebagai pembuat video. Ya. Nah, teacher ingatkan juga untuk minggu depan, hari Selasa depan, ya, kita akan mengadakan UH yang pertama, daily test yang pertama TIK. Jadi teacher minta semuanya persiapkan dirinya baik-baik, pelajari kembali apa yang sudah diajarkan supaya kalian bisa menjawab setiap soal-soal pertanyaan pada daily test minggu depan, ya. Oke, nah ini dia teacher akan bagikan share-nya, share screen-nya. Oke, nah ini dia seperti yang teacher ucapkan tadi, kita akan membahas mengenai pengertian Windows Movie Maker sebagai program pembuat video. Pembelajaran TIK hari ini hari Selasa 26 Januari 2021. Pengertian Movie Maker. Movie Maker merupakan program atau software pengolah video yang bawaan dari Windows XP. Movie Maker terinstall sewaktu anak teacher semuanya menginstal Windows XP secara otomatis. Walaupun bawaan dan bukannya program yang berdiri sendiri, Movie Maker mampu menjadi program video editing yang handal. Ya, artinya Windows Movie Maker ini hanya bisa dipakai pada komputer, baik itu di laptop atau di komputer ya. Nah, jadi Windows Movie Maker ini itu merupakan program bawaan dari laptop atau komputer itu sendiri ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membuat video editing yang handal, yang mampu menjadi program video editing yang handal ya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan dalam penggunaannya, baik itu yang pemula dan menengah, dikarenakan dukungan dari Microsoft yang menyediakan update dan fitur tambahan di website mereka. Nah, ini dia gambar dari Movie Maker ya nak ya. Ini dia gambar dari Movie Maker. Nah, kalau seandainya semua anak-anak teacher punya komputer atau punya laptop, tentu secara gampang bisa memahami bagaimana cara penggunaan Movie Maker dan juga apa saja yang terdapat dalam Movie Maker ya. Karena selama ini kita menggunakan video, mengedit video itu menggunakan handphone. Nah, menggunakan handphone juga bisa, tetapi yang kita pelajari adalah Movie Maker yang terdapat dalam laptop atau komputer ya nak ya. Next, kebutuhan sistem. Movie Maker membutuhkan kondisi tertentu untuk bisa berjalan dengan baik dan optimal.
Agar Windows Movie Maker ini berjalan dengan baik, bisa memenuhi beberapa persyaratan yang standar. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah jenis file. Pada Windows Movie Maker akan disimpan pada format file Windows Media, akan tetapi bisa juga mengimport file lain. Nah, fitur-fitur utama dalam Movie Maker. Nah, ada beberapa fitur, cuman untuk pertemuan yang kali ini, teacher hanya membagikan 3 saja fiturnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, teacher akan bagikan kembali lanjutan dari fitur-fitur utama dalam Movie Maker ya. Nah, namun demikian kita akan tetap membahas. Yang pertama adalah file menu, fitur-fitur menu utama. Ini ada 4, ada new project. Nah, new project ini maksudnya untuk memulai proyek baru. Open project ini untuk membuka proyek yang ada. Lalu ada save ini untuk menyimpan proyek. Ada exit untuk mengimpor sepotong gambar keluar dari Movie Maker ya, atau untuk keluar dari Movie Maker. Next. Yang kedua, edit menu. Berikut ini beberapa fitur menu utama di edit menu. Ya, pertama ada undo atau undo biasanya orang bilang. Undo ini artinya menggagalkan perintah atau mengembalikan perintah ya. Lalu ada redo, ini mengulangi aksi. Ada cut, itu artinya memotong. Ada paste atau paste, ini menempelkan sebuah gambar atau teks atau setelah kita copy, kita letakkan pada sebuah lembaran yang baru, itu paste, menempel ya. Lalu ada copy, mengcopy atau menduplikat. Lalu ada select all, itu memilih semua frame. Lalu ada clear storyboard, ini mengosongkan storyboard ya. Nah, itu untuk menu-menu yang terdapat pada edit menu. Lalu yang ketiga, tools menu. Adapun menu-menu dalam tools menu ialah sebagai berikut. Yang pertama ada video effects atau video effects, itu menambahkan efek video. Lalu ada titles dan credits, menambahkan judul dan juga kredit. Lalu next, ada video translation. Translation itu artinya menambahkan transisi. Lalu ada mengambil gambar digital film. Lalu ada menciptakan narasi, menetapkan level audio, fitur-fitur utama, lalu menambahkan efek audio dan video. Nah, itu yang terdapat pada Windows Movie Maker sebagai program pembuat video ya. Nah, untuk kali ini teacher hanya bagikan 3 saja. Nanti untuk pertemuan berikutnya teacher akan tambahkan kembali apa-apa saja fitur yang terdapat pada Windows Movie Maker ya. Next, nah sekarang untuk penugasan TIK. Perhatikan ya nak ya, penugasannya ada 3 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, sebutkan pengertian Movie Maker. Tadi ada disebutkan di slide yang pertama. Lalu yang kedua, sebutkan fitur-fitur menu utama pada file menu. Nah, itu juga ada tadi. Lalu yang ketiga, sebutkan fitur-fitur menu utama pada tools menu. Ya. Nah, ini saja pertanyaannya, 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan setelah itu kalian tulis di buku tulis kalian, di buku tulis TIK. Nah, kalau sudah selesai, kalian boleh foto dengan jelas dan kirim kepada teacher ya. Nah, teacher ingatkan kembali bahwa untuk tugas-tugasnya yang belum, ya, teacher ingatkan kembali kepada anak-anak teacher semuanya. Bagi anak-anak teacher yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, tolong segera dikirimkan kepada teacher. Ya, tugas pembelajaran video yang kemarin dan juga minggu-minggu yang lalu, tolong segera dikirim supaya teacher bisa memasukkan nilai kalian pada buku penilaian teacher ya. Jangan ditunda-tunda, harus segera dikerjakan ya nak ya. Oke, terima kasih, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik dan benar, kerjakan sendiri. Kalau kurang paham bisa tanya teacher ya nak ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Bye bye, God bless you. See you for the next meeting.